Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Kamlam Online di channel YouTube GKI Marta Direja. Bersama saya, Bambang Laksoyuwono, kita semua akan bersama-sama merenungkan tema Impossible is Nothing. Yang dalam bahasa Indonesia kalau diartikan tidak ada yang mustahil. Didasari dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan tema dan bacaan Alkitab kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami di dalam siaran Kalam Online pada petang malam hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja atas kami masing-masing supaya apa yang kami pelajari ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami untuk terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman pada petang malam hari ini. Kuasai anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami mendengarnya dan dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan ayat ini diambil dari LAT Alkitab LAI TB1. Demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua. Pernahkah saudara merasa hidup ini seolah-olah menemui jalan buntu? Ada kalanya Bapak Ibu Saudara kita ini diperhadapkan pada situasi yang kelihatannya sudah mentok. Menemui jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar. Mungkin itu berkaitan dengan sakit penyakit Bapak Ibu ketika didiagnosis oleh dokter dan ternyata diagnosisnya adalah penyakit yang mungkin menakutkan kita
mengkhawatirkan kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kita punya hutang yang menumpuk, yang mungkin menurut kita mustahil untuk kita lunasi, bahkan di sepanjang hidup kita ketika kita bekerja. Mungkin saat ini kita menghadapi masalah rumah tangga yang rasanya sudah hancur berantakan, dan kita tidak tahu lagi dari mana kita harus memulai supaya keluarga ini dapat menjadi baik dan utuh kembali. Atau mungkin kita menghadapi persoalan anak-anak kita yang semakin bertumbuh dan beranjak dewasa dan sulit diatur, bahkan berani melawan orang tua. Nah, secara manusiawi Bapak Ibu Saudara, kita melihat situasi ini dan mungkin kita berkata, ini mustahil untuk bisa aku atasi. Ini mustahil untuk mungkin bisa aku hadapi. Dan mungkin aku memilih menyerah menjalani hidup ini. Nah, ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, hari ini saya mengajak kita semua melihat kehidupan seorang pria yang sangat mengerti apa artinya hidup dalam kemustahilan. Orang itu bernama Bartimeus. Lihat gambar Bartimeus ini. Coba kita bayangkan sejenak menjadi seorang yang bernama Bartimeus. Di dalam Alkitab dicatat dia adalah seorang yang buta. Dan di zaman itu Bapak Ibu Saudara tidak ada sekolah luar biasa atau SLB atau fasilitas difabel. Enggak ada. Satu-satunya cara bagi dia, bagi Bartimeus untuk bertahan hidup adalah dengan duduk di pinggir jalan seperti yang ada pada gambar ini. Ia rela berpanas-panasan dan duduk di tengah jalan atau di pinggir jalan yang berdebu di kota Yeriko sambil menadahkan tangannya. Apa yang dilakukan? Mengemis. Secara logika Bapak Ibu Saudara, masa depannya sudah tamat. Sudah tidak bisa melihat, maka dia harus mengemis, artinya hidupnya dalam tanda kutip pada zaman itu sudah tamat. Hidupnya bergantung dari orang lain. Dan mustahil hidupnya bisa berubah dengan situasi yang sedang ia hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Markus pasal 10 ayat 45 sampai 52, kita melihat bagaimana sebuah hari yang biasa-biasa saja berubah menjadi mujizat terbesar dalam hidup seorang Bartimeus. Dari kisah Bartimeus ini kita belajar satu kebenaran penting. Apa itu? Tidak ada yang mustahil ketika kita berani menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kebenaran yang tidak bisa dianggap sepele. Kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, umat manusia. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya, hidup kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, mungkin kita berkata, caranya bagaimana Pak? Apa yang Bartimeus lakukan sampai kemustahilannya itu diubahkan? Hari yang biasa-biasa saja menjadi hari yang penuh mujizat terbesar dalam hidupnya. Kita belajar dari 4 sikap hati Bartimeus. Dan ini perlu kita contoh. Apa saja 4 sikap hati ini? Yang pertama, jangan fokus pada kelemahan. Gunakan apa yang ada untuk berseru. Dan itu dicatat dalam ayat 47. Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, apa yang Bartimeus lakukan?
dia tidak bisa melihat Yesus karena dia adalah seorang buta. Dia tidak bisa berlari menerobos kerumunan orang dengan kelemahannya itu. Tapi Bartimeus tidak pasrah begitu saja, tidak menyerah. Dia menggunakan satu-satunya hal yang masih ia miliki. Apa itu? Suaranya. Bartimeus walaupun buta, ia masih memiliki lidah, mulut, bibir. Ia masih bisa bersuara. Sehingga ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Tidak fokus pada kelemahan, tetapi menggunakan apa yang ada untuk berseru. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali saat menghadapi masalah berat, kita ini sibuk meratapi apa yang tidak kita miliki. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak punya uang. Saya enggak punya orang dalam ketika harus melamar pekerjaan. Saya sudah tidak punya tenaga karena fisik saya lemah. Atau bahkan saat ini saya sudah lanjut usia sehingga segala hal yang ada pada diri saya telah melemah. Akibatnya ketika kita melakukan semuanya ini, kita jadi pasrah terhadap nasib dalam tanda kutip. Dan lebih banyak bersungut-sungut. Karena kita sudah melihat bahwa mustahil untuk mengubah hidup kita. Untuk itu saudara-saudara belajarlah dari Bartimeus. Kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Jadi jangan diam saja. Gunakan sisa kekuatan dan iman yang masih kita miliki untuk berdoa. Kita masih punya suara seperti yang dimiliki oleh Bartimeus. Arahkan seruan kita kepada pribadi yang tepat. Teriakkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, ucapkan itu kepadanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang kita bisa contoh yaitu pantang menyerah ketika ada yang menyuruhmu diam. Dan itu dicatat dalam ayat 48. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika Bartimeus berteriak. Apakah ada orang yang mendukungnya? Ayo lebih keras lagi teriaknya. Minggir, minggir, minggir. Biar kalau dia teriak, Yesus bisa melihat secara langsung. Ada yang mendukung? Tidak. Yang terjadi bahkan sebaliknya. Ayat 48 mencatat banyak orang menegur dan menyuruhnya diam. Berisik, kamu itu cuma pengemis. Sadar diri sedikit. Guru, rabuni, tidak punya waktu untukmu. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin menegurnya seperti itu. Imajinasi saya. Bikin berisik saja. Sudah berisik teriak-teriak. Enggak punya jabatan lagi, cuman ngemis. Orang banyak bukan mendukungnya, tetapi justru menegur dan menyuruhnya dia. Lalu pertanyaannya, apakah Bartimeus menyerah? Kemudian dia diam, ancelep, diam saja, meneng? Alkitab justru mengatakan, ia makin keras berseru. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bartimeus makin keras berseru. Bapak Ibu Saudara, saat kita mulai berharap kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka selalu saja ada suara-suara yang mencoba membungkam kita. Suara itu bisa datang dari logika pemikiran kita sendiri. Sudahlah, penyakit ini nggak ada obatnya, mana mungkin sembuh. Mungkin ada suara-suara dari orang lain yang mengatakan kepada kita,
Nggak usah mimpi-mimpi yang muluk-muluk lah. Keadaan keluargamu itu bisa pulih. Sekarang sudah berantakan, luar biasa kacaunya. Atau bisikan dari iblis yang membisikkan rasa bersalah kepada kita. Kamu itu kan orang berdosa. Mana mungkin Tuhan mau mendengar doamu? Maka dari itu berhentilah berseru kepadanya dalam pengharapan. Kamu cuma orang berdosa. Tuhan tidak akan mengindahkan. Suara-suara seperti inilah yang seringkali mencoba membungkam kita untuk berseru kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang ditekan oleh suara-suara keraguan itu, maka janganlah menyerah. Jangan menyerah. Jadikan tekanan itu sebagai alasan untuk kita berdoa lebih keras, berpuasa lebih sungguh-sungguh, dan kita beribadah lebih setia kepada Tuhan. Dan jangan biarkan omongan orang atau keraguan pikiran kita mematikan pengharapan kita yang sepenuhnya itu kepada Tuhan. Jangan biarkan itu. Jangan menyerah. Lalu sikap hati yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah berani membuang jubah masa lalu. Dalam ayat 50 kita bisa membacanya. Menarik kalau kita menyimak ayat 50 ini. Ketika Yesus berhenti dan memanggilnya. Perhatikan apa yang dilakukan Bartimeus di ayat yang ke-50. Dikatakan, ia menanggalkan jubahnya. Ia meloncat berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa jubah ini penting untuk dicatat? Apa sih makna maksudnya? Kok sampai penulis Injil Markus mencatat bahwa jubah Bartimeus itu ditanggalkan? Bapak, Ibu, Saudara, bagi seorang pengemis di Timur Tengah pada zaman itu, jubah adalah harta yang paling berharga yang ia miliki, yang melekat pada tubuhnya. Jubah itu adalah selimutnya di malam hari yang dingin. Dan jubah itu adalah alas duduknya untuk menadah uang koin yang diberikan orang lain. Dan identitasnya sebagai seorang pengemis resmi nampak dari jubah yang ia kenakan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saat Yesus memanggilnya, Bartimeus melemparkan jubah itu, menanggalkan jubah itu, seolah ia berkata, aku tidak butuh identitas pengemis ini lagi, hidupku akan berubah. Dan itu ia imani. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengalami kemustahilan yang diubahkan, kita seringkali harus membuang jubah kita. Pertanyaannya, apa jubah yang kita kenakan saat ini yang harus kita tanggalkan? Mungkin saat ini kita sedang mengenakan jubah, yaitu rasa mengasihani diri sendiri. Kita merasa menjadi orang yang paling malang sedunia dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang lain cerita tentang kemalangannya, langsung kita dengan cepat menimpali bahwa diri kita yang paling malang. Jangan-jangan itu jubah yang sedang kita kenakan saat ini. Mungkin juga jubah terkait dengan dosa yang tersembunyi, yang membuat kita nyaman, dan kita selalu simpan rapat-rapat dengan baik. Kita peluk erat-erat dosa itu dan tidak mau kita tanggalkan. Atau mungkin juga jubah kepahitan dan dendam masa lalu kita yang masih terus kita pegang erat-erat dan tidak kita lepaskan, membuat hidup kita porak-poranda. Jubah kepahitan dan dendam
seringkali juga masih melekat pada diri kita. Selama kita masih memegang erat jubah lama itu, kita tidak akan bisa berlari cepat menuju Yesus. Untuk itu tanggalkanlah hari ini jubah yang kita kenakan itu. Lepaskan beban itu dan datanglah kepada Yesus dalam pengharapan. Dan yang keempat, sikap hati yang bisa kita pelajari dari Bartimeus, yaitu memiliki iman yang spesifik. Dicatat dalam ayat 51 dan 52. Ketika Bartimeus sampai di depan Yesus, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Logika pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Tuhan. Dia pasti tahu Bartimeus itu buta. Tapi Yesus tetap bertanya, mengapa? Karena Yesus ingin mendengar iman Bartimeus diucapkan dari mulutnya sendiri. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Bartimeus tidak menjawab dengan ragu-ragu. Ia menjawab secara spesifik, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Itu jawaban Bartimeus. Sangat spesifik, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang doa kita ini terlalu mengambang. Karena kita sebenarnya ragu atau takut kecewa kalau doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak dijawab olehnya. Seringkali kita hanya berdoa, "Tuhan, berkati saya ya, pokoknya yang terbaik saja deh terjadi dalam kehidupan saya." Tuhan suka dengan doa yang berani dan spesifik, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Datanglah kepadanya dan katakan dengan jelas apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mungkin pernikahanmu sedang tidak baik-baik saja, digoncang dengan orang ketiga, sering cekcok pagi, siang, dan malam. Berdoa secara spesifik, "Tuhan, pulihkan pernikahan saya." Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi kekacauan perihal manajemen keuangan di rumah tanggamu. Doakan, "Tuhan, kami ingin kondisi keuangan keluarga kami dipulihkan. Tuntun kami supaya kami dapat mengerjakan bagian kami dalam bekerja atau berusaha untuk mengatasi keuangan kami." Katakan itu secara spesifik. Mungkin saat ini kita sedang sakit dan kita ragu bahwa penyakit ini bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Karena mungkin obatnya belum ada. Dan kalau operasi keberhasilannya mungkin kecil. Tapi kita katakan kepada Tuhan dalam doa, "Tuhan, sembuhkan sakit kanker saya di tubuh saya." Dan tentu saja banyak pergumulan lain yang kita miliki. Kita bisa katakan secara spesifik di dalam doa kita. Iman yang berani dan spesifik menggerakkan hati Tuhan. Seperti yang terjadi pada Bartimeus. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus, supaya aku dapat melunasi hutang-hutangku. Tuhan Yesus, supaya pernikahanku bisa utuh dan pulih kembali. Kami saling menyayangi. Tuhan Yesus, kami ingin setiap anggota keluarga dipulihkan hubungannya, relasinya dari perpecahan saat ini. Tuhan Yesus, pulihkan kehidupan jemaat kami saat ini supaya kami dapat bergandeng tangan melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Katakan secara spesifik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana akhir kisah yang kita baca tadi? Di akhir kisah ini, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Dan seketika itu Bapak Ibu Saudara, Bartimeus bisa melihat. Tapi jangan lewatkan kalimat penutup dalam ayat 52 yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa setelah Bartimeus bisa melihat, Bartimeus mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Ketika dia sembuh, dia tidak menikmati hidupnya sendiri. Langsung pergi, pengen melihat pemandangan yang begitu indah. Ya, mungkin ingin melihat wajah orang yang selama ini telah menolongnya. Tidak, tetapi dikatakan Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya ketika matanya telah pulih. Ia tidak lagi buta. Mujizat yang Tuhan berikan bukan sekedar supaya Bartimeus bisa menikmati hidup dan bersenang-senang, tetapi supaya ia menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemulihan dari Tuhan selalu membawa kita untuk hidup lebih bersungguh-sungguh bagi Dia. Dan ketika hari ini Yesus sedang lewat di tengah-tengah kita, Yesus hadir dalam hidup kita. Dia melihat air mata dan tangisan kita. Dia tahu kemustahilan yang sedang kita hadapi. Maka kita perlu mencontoh 4 sikap hati Bartimeus. Ketika kita tahu Yesus hadir selalu bersama dengan kita, maka beranilah berseru kepadanya dalam doa-doa kita. Abaikan suara-suara yang mencoba melemahkan iman kita, baik dari logika pemikiran kita sendiri, orang lain, bahkan iblis yang coba melemahkan kita. Dan buanglah jubah keraguan dan dosa masa lalu kita. 7 dosa mematikan, buanglah semuanya itu. Dan mintalah dengan iman secara spesifik apa yang menjadi pergumulanmu, supaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan turut campur dalam hidupmu. Pulihkan hidupmu menjadi sejahtera di dalam Tuhan. Maukah saudaraku, engkau mau melakukan 4 sikap hati yang juga dilakukan Bartimeus, sehingga tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya dan beriman kepadanya sepenuh hati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar tentang firman Tuhan, kisah tentang Bartimeus yang menurut banyak orang kacamata manusia hidupnya sudah berakhir. Selain buta, ia hanyalah seorang pengemis yang menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain dengan menadahkan tangannya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, maka tidak ada yang mustahil. 4 sikap hatinya justru diapresiasi oleh Yesus. Ia tidak lagi buta, dan bahkan dalam sukacita yang besar, ia mengikut Yesus menjadi pengikut Kristus. Demikian pun dengan kami semua yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kami. Apapun bentuk dan jenisnya, kami mau menyampaikannya secara spesifik, secara jelas dan terinci apa yang sedang kami alami dan apa yang kami harapkan dari Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh terus mau melakukannya dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online pada petang malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam kalam online berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.